Adik-adik, hari ini kita akan bercerita satu cerita mengisahkan seseorang yang lari daripada Tuhan. Cerita ini adalah cerita benar yang kakak ambil daripada Alkitab. Dan kalau adik-adik ada masa, adik-adik boleh membaca cerita ini di dalam kitab Yunus pasal 1 hingga ke 4. Kitab Yunus ini ada 4 pasal sahaja. Dan adik-adik akan mengetahui tentang siapa Yunus itu sebenarnya. Dan pada hari ini juga kakak akan menceritakan siapa itu Yunus. Tajuk cerita kita pada hari ini ialah lari daripada Tuhan. Ada seorang lelaki bernama Yunus. Dia merupakan orang Israel, umat pilihan Allah. Pada satu hari Tuhan berfirman kepada Yunus, "Pergilah ke kota Niniwe, katakan kepada orang di sana, kejahatan mereka telah sampai kepadaku," kata Tuhan. Kejahatan orang Niniwe sudah sampai kepada Tuhan. Dan Tuhan berkata kepada Yunus, "Sampaikan kepada mereka, bertaubatlah, kalau tidak, aku akan menghukum mereka." Yunus tidak menyukai Niniwe. Orang-orang Niniwe merupakan orang-orang yang jahat sekali pada masa itu. Mereka juga merupakan musuh orang Israel. Tetapi Tuhan mau memberikan peluang kepada mereka untuk bertobat. Yunus tidak menyukai tugas itu. Lalu dia melarikan diri ke Tarsis. Yunus pergi melarikan diri ke Tarsis, jauh daripada Tuhan. Tetapi Yunus terlupa bahwa Tuhan adalah Allah Maha Kuasa. Dia tidak boleh bersembunyi daripada Tuhan. Yunus pergi ke pelabuhan bernama Yafo. Yunus mundur-mandir mencari kapal untuk membawanya ke Tarsis, suatu tempat yang jauh dari Niniwe. Akhirnya dia menjumpai sebuah kapal yang menuju ke sana. Dia membayar tambang dengan segera menaiki kapal tersebut. Apabila kapal itu bertolak, Yunus menarik napas seperti ini. Menarik napas dengan lega. Dan Yunus berkata seperti ini, "Biarlah orang-orang Niniwe mendapatkan hukuman yang mereka patut terima," katanya sendirian. Setelah menaiki kapal tersebut, Yunus tertidur dengan lena di bahagian bawah kapal itu. Dia berpikir dia sudah melarikan diri daripada Tuhan, tetapi dia silap. Tuhan menghantar satu ribut kencang di laut. Laut bergelora dan ombak menghempas dengan ganas. Kapal itu terumbang-ambing, dipukul ombak. Para kelasi berkata, "Pasti ada sesuatu yang tidak kena. Seorang di antara kapal ini telah membuatkan Tuhan yang marah." Lalu mereka semua berdoa kepada Tuhan. Mereka masing-masing memohon agar mereka diselamatkan. Angin semakin kencang, ombak kian meninggi. Mereka pun mula membuang muatan kapal itu, membuang banyak-banyak barang yang daripada kapal itu mereka buang. Untuk meringankan kapal itu supaya kapal itu tidak tenggelam. Kapten kapal itu pergi ke bahagian bawah kapal dan membangunkan Yunus.
Kapten itu berkata, "Bagaimana engkau boleh tidur dalam keadaan begini? Bangunlah. Engkau seharusnya berdoa kepada Tuhanmu. Mungkin dia telah menyelamatkan kita," kata kapten kapal itu kepada Yunus. Kapten dan para anak kapal membuat keputusan membuang undi supaya mereka tahu siapa sebenarnya yang bersalah, sehingga terjadi bencana sehebat ini. Undi kena pada Yunus. Mereka bertanya kepada Yunus, "Betulkah engkau penyebab bencana ini?" Kata mereka. "Apa pekerjaanmu?" kata kapten kapal itu dan anak-anak kapal yang lain kepada Yunus. "Engkau dari mana? Dan berbangsa apa? Mengapa engkau berada di sini?" Yunus menjawab, "Aku orang Ibrani. Aku menyembah Tuhan Allah di surga yang menciptakan semesta ini." Yunus menceritakan bahwa dia sedang melarikan diri dari Tuhan. Angin semakin kencang. "Sekarang beritahu kami apa yang harus kami lakukan kepadamu supaya angin ribut ini berhenti." Yunus berkata, "Jika kamu buang aku ke dalam laut, ribut ini pasti akan berhenti," kata Yunus. Mereka tidak sampai hati untuk berbuat demikian. Jadi para anak kapal berusaha sedaya mungkin untuk mendayung kapal itu ke daratan. Namun angin ribut makin mengamuk sehingga usaha mereka sia-sia. Akhirnya mereka tidak mempunyai pilihan lain. Oleh itu mereka berdoa kepada Tuhan, "Ya Tuhan, tolonglah. Jangan bunuh kami dengan ribut ini. Kami tidak bersalah ya Tuhan. Engkaulah yang bertanggung jawab atas semua hal ini. Inilah perbuatanmu." Kemudian mereka mencampakkan Yunus ke dalam laut yang bergelora. Dengan serta-merta ribut kencang itu berhenti. Para anak kapal itu menjadi sangat takut akan Tuhan. Mereka mempersembahkan korban kepada Tuhan dan bernazar kepadanya. Apabila para anak kapal melemparkan Yunus ke dalam lautan, dia merasakan ada sesuatu melanggar dirinya. Yunus merasakan ada sesuatu benda yang melanggar dirinya atau tubuhnya di dalam lautan. Seekor ikan besar sedang berenang-renang mengelilinginya. Nah, seekor ikan yang besar mengelilingi Yunus. Tiba-tiba ikan tersebut membuka mulutnya. Dia membuka mulutnya besar. Membuka mulutnya besar-besar. Yunus ditelan oleh ikan tersebut. Dari dalam perut ikan itu, Yunus berdoa kepada Tuhan Allahnya, katanya, "Dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan, dan Engkau menjawab aku. Engkau melemparkan aku ke tempat yang dalam, sampai ke dasar lautan, ketika nyawaku hampir pergi daripadaku. Aku teringat kepada Tuhan, lalu aku berseru kepadamu. Di bait-Mu yang kudus, Engkau mendengar doaku. Ya Tuhan, selamatkanlah aku, dan aku akan mempersembahkan korban kepadamu, agar aku menunaikan segala janjiku. Keselamatan adalah dari Tuhan." Selama 3 hari dan 3 malam, Yunus berada di dalam perut ikan itu. Kemudian atas perintah Tuhan, ikan itu memuntahkan Yunus ke daratan. Wah, 3 hari dan 3 malam Yunus berada di dalam perut ikan. Nah, adik-adik, coba adik-adik bayangkan, kalau adik-adik berada di posisi si Yunus, berada di dalam perut ikan. Kalau kita pikir-pikir, adakah kita masih
selamat ataupun mungkin sudah mati. Tetapi itulah keajaiban Tuhan yang begitu besar, yang kita tidak boleh jangkakan. Tengok, selama 3 hari 3 malam Yunus berada di dalam perut ikan, tetapi dia tidak mati. Karena kenapa? Tuhan menyertai si Yunus. Oke, setelah itu, untuk kali yang kedua, Tuhan berfirman kepada Yunus lagi. Tuhan berfirman kepada Yunus, "Pergilah ke Niniwi dan sampaikanlah pesananku di sana," kata Tuhan. Kali ini Yunus melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah. Niniwi merupakan sebuah kota yang sangat besar. Yunus memakan masa 3 hari untuk berjalan kaki melintasi kota itu. Sangat jauh ya adik-adik. Yunus berjalan ke sana selama 3 hari baru dia sampai. Yunus masuk ke kota dan mulai mengumumkan firman Allah. Dalam masa 40 hari lagi, Niniwi akan dimusnahkan. Bertaubatlah orang-orang di Niniwi. Terdengar kata-kata Yunus dan terkejut. Mereka percaya kepada perkabaran yang disampaikan oleh Yunus. Raja Niniwi juga mendengar berita itu. Raja segera turun dari takhtanya, menanggalkan jubah kebesarannya dan memakai kain buni, lalu duduk di atas abu. Raja bertitah supaya semua pembesar di istana, semua penduduk dan juga semua binatang ternakan harus berpuasa. Setiap orang mesti berdoa sungguh-sungguh kepada Allah dan berhenti dari melakukan dosa. Mungkin Allah akan mengubah pikirannya dan tidak melaksanakan hukuman yang sudah dirancangnya terhadap mereka. Ketika Allah melihat bagaimana mereka menyesal dan bertaubat, Dia pun mengampuni mereka. Nah, adik-adik, Tuhan itu Maha Pengampun, ya kan? Ketika Tuhan memutuskan untuk mengampunkan orang Niniwi, Yunus menjadi sangat kesal dan marah. "Ya Tuhan," kata Yunus, "kenapakah Engkau mengampunkan Niniwi? Bukankah mereka orang-orang yang jahat? Ini sungguh tidak adil," kata Yunus. Tuhan berfirman kepadanya, "Yunus, mengapa engkau marah?" Yunus kemudian keluar meninggalkan kota itu dan mendirikan sebuah pondok di sebelah timur sambil menunggu apa yang akan Tuhan lakukan kepada kota itu. Oleh karena cuaca panas, Tuhan Allah menumbuhkan sejenis tumbuhan menjalar bagi menaungi Yunus dari cahaya matahari. Yunus merasa terhibur dan berpikir bahwa pokok itu ialah satu-satunya benda baik yang terjadi di hidupnya. Keesokan harinya, atas perintah Allah, seekor ulat menyerang pokok itu sehingga layu. Setelah matahari terbit, Allah mendatangkan angin panas yang bertiup dari timur. Yunus hampir pingsan karena terik matahari yang seakan-akan membakar kepalanya. Oleh itu dia putus asa dan ingin mati. Katanya, "Lebih baik aku mati daripada hidup." Lalu Allah berfirman kepadanya, "Tanaman itu tumbuh dalam sehari sahaja dan layu pada keesokannya. Engkau sama sekali tidak menumbuhkannya atau memeliharanya. Walaupun begitu, engkau merasa sayang dengan tanaman ini. Aku pasti lebih kasihan kepada Niniwi, kota besar itu, karena di situ terdapat banyak orang yang tidak tahu membezakan yang baik dan yang jahat."
Akhirnya Yunus tahu bahwa dari pengalaman yang baru terjadi itu, Allah mahu mengajar supaya dia mengerti kasih Tuhan. Sungguh Yunus mengakui bahwa Allah itu baik.